Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kisi-kisi UAS semester 1 kelas 12 ya. Ini ada 3 bab, integral 1, dimensi 3, kemudian integral 2. Jadi kita mau mulai bahas dari integral 1 ya. Nah, integral 1 itu pangkal bulat. Nah, masih ingat ya dasar dari integral ya. Misalnya ada integral AX pangkat N dx, maka cara mengintegralkannya adalah tulis dulu variabelnya X, kemudian pangkatnya kita tambahkan 1, kemudian koefisiennya per pangkat yang telah kita tambahkan 1 tadi, gitu. Tapi jangan lupa ditambah C. Nah, gini ya untuk dasar dari integral. Nah, ini jangan dilupakan. Nah, selanjutnya untuk yang integral pangkat bulat, misalnya integral dari 5x pangkat 5 lah gitu. Dx, maka integralnya berapa? Tulis variabelnya X, pangkatnya kita tambah satukan 6, koefisiennya 5 per pangkat yang telah kita tambah satukan ini. Tapi jangan lupa ditambah dengan C. Jadi integral dari 5x pangkat 5 dx itu adalah 5 per 6, X pangkat 6 tambah C. Ini ya untuk pangkat bulat. Selanjutnya untuk pangkat negatif. Misalnya pangkat negatif itu misalnya integral dari 5x pangkat 5 dx. Kan gini ya. Jangan 47 deh biar enak. Nah, cara mengintegralkan ini kita ubah ke dulu dalam pangkat ini ya, pangkat negatif. Gimana caranya? Yaitu integral dari 5x pangkat negatif 7. Jadi naik ke atas ya dx. Nah, selanjutnya kita integralkan ini. Tulis variabelnya pangkatnya min 7 tambah 1 jadi 6. Koefisiennya 5 per pangkat yang telah kita tambahkan 1 tadi, tapi jangan lupa ditambah C. Nah, ini untuk pangkat negatif. Kalau untuk pangkat akar, misalnya integral 5 akar 7, akar x pangkat 3 lah misalnya, dx. Ini kalau kita integralkan, kita buat ke dalam bentuk pangkat dulu ya. Jadi integral 5 x pangkat 3 per 2 dx. Nah, setelah dari sini baru kita integralkan. Tulis variabelnya x. 3 per 2 ditambah 1, 5 per 2, koefisiennya 5 per pangkat yang telah kita tambahkan 1 tadi, tapi jangan lupa ditambah C. Kalau kita balik ini jadi 5 kali 2 per 5, kemudian berapa nih? X pangkat 5 per 2 ditambah C. Kita coret, sisalah 2, X pangkat 5 per 2 ditambah C. Biasanya nggak ada nih, biasanya di soal itu pilihannya ada 2 akar dari X pangkat 5 ditambah C. Nah, kira-kira gitu. Ini C-nya di luar akar ya. Ini untuk yang akar. Selanjutnya, integral substitusi. Maksudnya integral substitusi gini. Integral misalnya dari 2x, kemudian 2x kuadrat ditambah 5 pangkat 6 dx. Nah, ini ada dua cara ya kerjakannya. Tapi kalau cara cepatnya, ini gini caranya. Anggap ini seperti x biasa. Jadi kita tulis dulu 2x kuadrat ditambah 5. Nah, pangkatnya kita tambah 1. 6 tambah 1 berapa? 7 ya. Koefisiennya itu adalah 2x per pangkat yang telah kita tambahkan 1, 7. Dikali dengan 1 per turunan dalam. Turunan dalamnya berapa? 4x ya. Betul ya? Ditambah C. Nah, ini adalah integral. Kalau kita sederhanakan, 4x, 2x sama 4x sisa 2. Kemudian kita kalikan jadi 1 per 7 kali 2, 14 ya. 2x pangkat 2 ditambah 5, pangkatan 7 ditambah C. Ini pakai rumus cepat. Begini ya caranya. Jadi, pertama ini tulis seperti biasa itu. Anggap sebagai X biasa, kemudian pangkat tambah 1. Koefisien per pangkat yang telah ditambahkan 1 tadi. Tapi jangan lupa dikali dengan turunan 1 per turunan. Kalau cara lambatnya, ini harusnya dihapus ya. Kalau cara lambatnya, kita misalkan, misal yang di dalam ini sebagai U ya. U sama dengan 2x kuadrat ditambah 5. Berarti turunan U terhadap X adalah 4x dx. Nah, kalau kita ubah dx-nya saja berarti 1 per 4x dx. du. Ini substitusikan ke sini. Jadi, sama dengan integral 2x kuadrat tambah 5 kan U. Pangkat 6 ya. dx itu adalah 1 per 4x du. Kalau kita sederhanakan, ini habis sisa berapa? Sisa 2 ya, setengah ya. Berarti integral 1 per 2 U pangkat 6 du. Kalau kita integralkan ini, U pangkat 7, 1 per 2 per 7 ditambah C. Jadi 1/2 kali 1/7,
U pangkat 7 ditambah C. Jadi berapa nih? 1/14 U pangkat 7 ditambah C. Kalau kita balikkan, 7 kali 2, 14 ya. 1/14 U-nya berapa? Yaitu 2x kuadrat tambah 5 pangkat 7 ditambah C. Sama saja kan. Cuman yang ini lebih sedikit panjang. Dia pakai permisalan. Selanjutnya adalah mencari C ya. Misalnya integral dari 2x kuadrat ditambah 3. Oh, enggak gini ya. Misalkan ada soal sini, f1 itu sama dengan 3, kemudian diketahui juga, itu f aksen x itu sama dengan 2x tambah 3. Berarti kita cari fx-nya dulu ya. Caranya gimana? Kita integralkan f aksen x-nya ini terhadap dx. Jadi, integral 2x ditambah 3 dx, kita integralkan jadi berapa tuh? Yaitu x kuadrat 2/2 ditambah 3x ditambah c, kemudian ini adalah fx ya. Nah, fx-nya berarti sama dengan berapa tuh? X kuadrat ditambah 3x ditambah c. Karena f1 sama dengan 3, berarti 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 ditambah c harus sama dengan 3. Jadi berapa nih? 4 ya. Ditambah c sama dengan 3. Berarti kalau kita sederhanakan, c itu adalah 3 dikurang 4. C-nya itu adalah min 1. Jadi, fx-nya itu, yang ditanya ini fx ya. Maka fx-nya itu adalah berapa tuh? Adalah, ini kita c-nya adalah min 1 ya. Jadi x kuadrat ditambah 3x ditambah c. Jadi ini kalau kita mau mencari c, kita nyari c. Ini min 1 ya, tambah. Jadi kalau kita perbaiki, fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x min 1. C-nya adalah min 1. Nah, begitu. Itu adalah untuk yang, integral. Yang pertama. Selanjutnya adalah jarak dari jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis. Jadi kalau kita gambar begini. Nah, gini ya gambarnya. Harusnya putus-putus ya, tapi nggak apa-apa. DC, D, G, F, G, H. Pertama kita harus tahu apa? Pitagoras. Harus tahu Pitagoras. Jadi harus paham nih Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, dimensi 3 itu dibagi 2. Nanti yaitu jarak dan sudut. Sebagian besar ya, yaitu jarak dan sudut. Nah, jarak ini pakai Pitagoras. Kalau sudut itu nanti pakai aturan trigonometri. Nah, untuk pertama jarak antara titik ke garis ya. Titik ke garis. Pokoknya intinya adalah tentukan segitiganya. Kalau kalian bisa menentukan segitiganya, maka bisa ya. Contohnya, jarak antara A ke DC. Itu berarti kalau misalnya ini 8, 8, 8, ya berarti jarak A ke DC, karena dia tegak lurus garis ini, berarti jaraknya adalah 8. Gitu ya. Jarak A ke CG, ya berarti tegak lurus ini ya, berarti 8 akar 2. Di segitiga di ini trigonometri juga ini, di trigonometri itu ada angka-angka istimewa ya. Jangan lupa ya, ada angka-angka istimewa. Yaitu kalau 8 ini berarti berapa? 8 akar 2, kemudian berapa ini? 8 akar 3, dan kalau setengah ini berapa? Yaitu 4 akar 6 ya. 4 akar 6. Jadi setengah A akar 6. Jadi A akar 3, A akar 2, A akar 3, setengah A akar 6. Nah, kalau misalnya ini kita bagi nih, ini bisa kita bagi 3 ya, bahwa jarak dari titik ke sini itu akan menjadi 3. Jadi ini sepertiga A akar 3, yang setengah ini juga sepertiga A akar 3, dan yang paling ini juga sepertiga A akar 3. Jadi bagi 3. Nah, angka-angka ini dihafal. Jangan sampai nggak dihafal. Ini untuk yang ini. Kemudian yang untuk sudut ini,